Tapi apakah hak Ruben untuk bertemu, berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya, nah ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya. Bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan. Sebagai seorang ibu patut diduga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Mulai perceraian, tidak ada diskusi tentang perlu tidaknya, berapa biayanya, tapi yang terjadi adalah ini adalah segini butuhnya. Bulan ini segini butuhnya. Dan nilainya teman-teman dan masyarakat bisa lihat, sudah pernah kami sampaikan, ratusan juta, 200 juta, 197 juta. Ya. Bahkan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun masih ditanggung jawab oleh Ruben. Ya. Itu sudah pernah kami sampaikan, seperti asuransinya pun masih dibayar oleh Ruben, padahal sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi. Ya. Nah, jadi kalau dibilang tidak bertanggung jawab, di mananya tidak bertanggung jawab? Ya. Uang tong sampah ada kaitan nggak? Uang plastik sampah ada kaitan nggak dengan pemeliharaan dan pendidikan anak? Coba masyarakat Indonesia yang saya yakin cerdas dan tidak memihak, coba sampaikan kepada saya apakah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu ada nggak kaitannya dengan plastik sampah yang 9 juta per bulan? Nggak ada, dibayar sama Ruben. Ya, tapi apakah hak Ruben untuk bertemu, berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang problem. Sebenarnya kalau misalnya semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan dengan baik-baik, harusnya janganlah justru pada waktu telah terjadi perceraian kita ribut mengenai masalah ini. Orang-orang pada waktu proses perceraiannya yang ribut. Kita proses perceraiannya smooth, tenang, nggak ada riak, nggak ada gejolak. Justru sudah terjadinya perceraian, timbul gejolak, timbul informasi di sana, timbul isu di sana, timbul cerita seperti ini yang seharusnya sudah tidak tempatnya lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Ya, nah ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya. Bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan. Sebagai seorang ibu patut diduga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi ketika minta uang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak selama bertahun-tahun dari tahun 2024 itu, dia tidak menyuruh anaknya yang meminta. Dia yang meminta. Betul? Betul ya? Karena ada komunikasi juga, chatting-chattingan bagaimana S meminta uang belanja, kan begitu. Sudah pernah kami buktikan. Kenapa gak anaknya aja suruh minta uang pemeliharaan, uang pendidikan? Pak, uang sekolah saya, uang les saya, betul tidak? Kenapa pada waktu Ruben ingin ketemu sama anaknya, baru mamanya ngomong, langsung saja ke anaknya? Tapi kenyataannya, menurut dugaan Ruben, handphone itu kan pasti tidak bisa 24 jam di tangan anaknya. Sehingga nanti bisa di cross check setelah klarifikasi ini di sini, ya itu berhari-hari kemudian baru ada balasan dari anaknya, ya ada berhari-hari baru Thalia memberikan jawaban kepada Ruben gitu. Jadi tidak pada saat di chat itu. Ya ini nanti boleh, setelah ini boleh diambil, ya. Nah Setelah itu. ya jadi ini ada buktinya. Jadi kalau dikatakan kalau mau ketemu anak langsung aja ke mamanya, loh memang itu yang dilakukan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. Karena ada suatu argumentasi. Alasannya adalah anaknya nggak mau. Habis mau gimana? Anaknya nggak bisa. Seperti yang saya bilang itu, chatnya ada. Karena dikejar-kejar terus, akhirnya dia bilang langsung aja ke anak kamu. Apakah begitu? Ya, kalau misalnya kita sudah mengakhiri hubungan perkawinan kita dengan baik-baik karena tidak ada satu kesepemahaman, adanya perbedaan prinsip dalam mencapai kebahagiaan, tapi kan harusnya tidak merusak hubungan silaturahmi. Harusnya kalau berkaitan dengan masalah anak, ini masih domain berdua.
Masih domain ibu, masih domain ayah. Kalau bicara dengan tentang anak. Yang nggak ada kan kalau ini bicara tentang hubungan pribadi berdua. Tapi ini kan coba dikesampingkan. Coba dikesampingkan, bersembunyi dari isu-isu debt collector lah, isu-isu nggak bertanggung jawab lah, isu-isu yang lain-lain. Ya, termasuk misalnya tentang rumah lah misalnya begitu. Bahwa itu rumah bukan andil Ruben. Lalu andil siapa kalau bukan andil Ruben? Yang kami ketahui itu adalah andil Ruben. Dan itu bisa kita buktikan pada hari ini. Salah satu contoh misalnya, mana yang transfer ke ibunya? Ke ibu. Ya, jadi kalau misalnya rumah itu bukan andil Ruben, lalu kenapa Ruben harus membayar biaya pengerjaan atas penyelesaian rumah itu yang baru-baru itu kepada, di sini kebetulan ke rekening ibunya kalau tidak salah, ke keluarganya. Kenapa sudah pembayaran? Kalau memang itu adalah pemberian, kenapa Ruben harus bayar untuk proses finishing? Ada beberapa bukti, ya, nanti boleh diambil, ya. Ini yang kami sesalkan adalah ketika dikatakan ini tidak benar, tidak betul, itu ya artinya harusnya lebih bagus berkomunikasi dengan kita. Sama seperti kita surati, itu kan elegan. Kita surati. Cuma kenapa sampai bocor ke media? Karena ada berita-berita lagi yang mungkin beredar atau ada netizen atau apapun yang akhirnya rame lagi di media sosial, sehingga teman-teman datang ke kantor saya hanya ingin memberikan informasi saja, karena kalau enggak teman-teman kan pasti, wah ini Bang Minola sombong banget nih, nggak mau dimintai informasi. Saya datang dalam posisi ketika teman-teman datang bukan preskon dengan sengaja, ini baru memang undangan preskon, kemarin tidak. Ya, dan ketika ditanyakan ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah, makanya kami sampaikan. Ya, kami bahwa sedang bertulis surat, karena di dalam perjanjian ini, ya, enggak yang mengenai sepenuhnya itu, yang dikuasai sepenuhnya itu kan itu. Di pasal. Jadi di dalam akta ini nanti boleh dicek ya. Ada beberapa harta yang diakui bersama sebagai harta Wonogini. Jadi kalau harta Wonogini, walaupun andil satu orang, tapi boleh nggak kita klaim itu sebagai milik sendiri? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ruben juga nggak pernah menyampaikan bahwa itu adalah andil keringatnya sendiri. Selalu dikatakan itu harta Wonogini. Tapi kan ada pihak-pihak yang mencoba mengatakan bahwa itu adalah andil sendiri. Tapi dalam akta ini ditentukan bahwa itu disepakati adalah harta bersama selama perkawinan. Ya, di pasal 2-nya. Ya, ada harta bersama. Jadi nggak ada harta perorangan, nggak ada. Jadi kita tidak akan ribut dengan harta perorangan. Lucu nggak kalau misalnya kemudian Ruben ngeributin kalau memang di situ ada harta yang bukan harta Wonogini? Lucu. Sebaliknya, lucu nggak kalau S mempersoalkan harta yang dia tahu betul itu bukan harta Wonogini? Apa dong tanggung jawabnya Ruben untuk mengurusi harta yang bukan harta Wonogini? Apa dong kewajiban Ruben untuk ikut campur untuk harta yang bukan harta Wonogini? Betul ya? Because law is logic, hukum itu logika. Ya. Jadi di sini dikatakan dalam pasal 21-nya, para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebutkan di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasaannya kepada pihak pertama. Teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata yang mengatakan bahwa sepenuhnya diserahkan kepada penguasaan pihak pertama, itu artinya apa? Setengah-setengah atau seluruhnya, baik fisik maupun dokumennya? Apa dong? Seluruhnya dong. Tidak setengah-setengah, karena sepenuhnya, bukan setengahnya. Di mana kita kurang cermat? Sepenuhnya, bukan setengahnya. Jadi kalau kita kemudian menyurati, meminta bahwa apa yang sudah diatur dalam perjanjian yang mereka kirim ke Ruben itu menjadi hak miliknya Ruben,
Ruben bilang, ya karena sepenuhnya lu serahkan juga dong surat-suratmu. Ini kan bukan mengenai masalah mau dialihkan atau mau diperjualbelikan, tidak. Ini mengenai masalah Ruben menagih haknya, menagih apa yang sudah diatur dalam perjanjian, penyerahan sepenuhnya. Ya, jangan dibawa ke sana kemari. Ya. Dan di pasal 4-nya, ya, di pasal 4-nya sudah ada cuplikannya tadi itu. Ya, dikatakan di sini, atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah dibagi menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak secara langsung dan seketika diserahkan penguasaan fisiknya setelah perjanjian ditandatangani. Boleh di-capture. Ini bukan karangan, tapi ada di sini. Ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.